Rawalpindi itu pernah kayak ledakan di dalam bajai misalnya. Ya itu emang bisa bikin shock juga sih kita harus tetap disuruh hati-hati juga gitu kan. Makanya di sini tuh sensitif banget, kita jangan sampai berkata tentang kayak kita ngomong kata-kata bom. Jadi dulu saya tinggal itu bukan di sini kan, di sektor I-10 lebih tepatnya. Dan yang bikin saya bersyukur banget itu orang rumahnya baik banget, masya Allah. Qadarullah, selama saya di sini dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Karena banyak kasus atau ya teman-teman mahasiswa Indonesia yang berkeluarga itu mengalami kayak ibu kosnya nggak enak ya kan, ibu kosnya kayak banyak apa ya, banyak banyak ya rese gitulah, banyak nyalahin juga. Kadang misalnya listrik membengkak gitu ya, bil listrik membengkak, kadang kita juga yang disalahin, dianggap kita boros pakai listrik. Padahal lantai 2 itu kan ruangannya lebih kecil, sedangkan lantai 1 biasanya owner kan di lantai 1 itu ruangan lebih gede, mereka biasanya juga ada AC, ada TV dan lain-lain. Jelas mereka dong yang bisa dikatakan lebih banyak pakai listrik, kita paling cuma lampu, ngecas, laptop, apa dan lain-lain, nggak banyak-banyak amat gitu. Atau kadang misal bagi listriknya tuh 50-50, jadi kalau satu rumah meteran listriknya itu cuma satu, jadi kan tuh bagi-bagi gitu loh. Kadang ya 40-60 atau 50-50. Nah yang paling gak enaknya ini 50-50, yang padahal kalau kita tinggal di lantai 2 atau lantai 3 itu lebih kecil harusnya listrik yang kita pakai. Tapi alhamdulillah di rumah pertama saya 3 tahun di situ di sektor I-10 itu majikannya baik banget. Pernah ya kayak seakan-akan Allah langsung menjawab doa saya ya. Ketika itu ya saya nggak berdoa sih, tapi cuma merasa ketika itu lapar, nggak ada bahan makanan, itu kita nggak minta aja Allah kasih gitu. Tiba-tiba ada ngetok apa, ibu kos gitu ngetok, Mustaqim, nah dikasih makan gitu. Ih ya Allah, masya Allah, itu malam-malam lapar nggak ada bahan makanan, tiba-tiba ibu kos datang dikasih makan. Ih, itu bersyukur banget lah pokoknya. Kemudian 3 tahun saya di rumah lama, di sektor I-10 nggak ada isu apa-apa. Ya pernah sih memang listrik pertama kali banget itu 40-60, tapi lama-lama naik jadi 50-50. Tapi oke, karena mereka juga orangnya baik, jadi saya nggak terlalu mempermasalahkan gitu kan. Saya lebih bersyukur dibanding teman-teman yang ibu kosnya kurang baik dan juga sering ada masalah listrik, sering ada masalah gas gitu ya. Sedangkan di sini di rumah lama saya alhamdulillah nggak ada isu-isu seperti itu. Air lancar, gas juga lancar ya. Mati juga matinya tuh nggak lama banget ya. Dan ya pokoknya intinya overall semuanya itu benar-benar bikin saya bersyukur. Kemudian kenapa saya pindah ke sini itu bukan karena isu-isu apalah, tapi karena memang ketika itu kan COVID ya. Saya memang tiap tahun itu balik di libur summer, libur 3 bulan itu karena panas banget juga kan. Dan ketika saya balik saya tetap bayar rumah, tapi saya nego 80%, alhamdulillah mau. Tapi ketika COVID ini 2020 itu ya, saya balik 2020 bulan Juli kalau nggak salah. Terus saya balik, saya tinggalkan rumah clearance. Nah, karena ketika itu ada niatan saya kembali lagi ke sini sendiri, nggak sama istri. Jadi saya mau tinggal di asrama. Tapi qadarullah saya tetap sama istri dan saya cari rumah yang lain dong. Dan alhamdulillah dapat rumah ini. Qadarullah juga. Ya Allah, baik banget orangnya gitu ya. Ibunya baik banget gitu. Dan jarang ada masalah-masalah seperti mati lampu terlalu lama atau gas habis terlalu lama, itu nggak ada. Karena kan di sini gasnya gas pipa ya, bukan gas tabung. Sehingga kita kalau kehabisan gas, ya kita bingung. Kalau di Indo kehabisan gas ke warung beli, dapat gitu kan. Karena pakai gas tabung. Tapi ada juga gas tabung yang dijual di sini. Karena ada beberapa seperti apartemen yang dia belum menggunakan gas pipa begitu ya. Dia pakai gas tabung. Syukur-syukur nanti kalau saya bisa S2 di negara lain selain Pakistan ya, saya juga akan coba aktif untuk berbagi
Karena di sini juga sifatnya kita membuka mata kita kepada dunia lain. Serem amat dunia lain. Ya dunia lain, nah dalam artian ya selain Indonesia ya. Kita langsung tahu dari orang yang stay di sana. Karena terkadang kan kalau kita baca berita dari media itu kayak terlalu dilebih-lebihkan. Ya contohnya saja Pakistan. Sobat Rantau pasti tahunya Pakistan itu hanya sekedar negara yang konflik. Ya kan? Tapi pada nyatanya ya konflik itu bener ada. Tapi pada nyatanya Pakistan bukan hanya sekedar konflik. Hidup di sini ya Allah, orangnya ramah. Ya orangnya ramah. Nih, kita kalau temenan sama orang Pakistan, saking deketnya kita misalnya sama orang Pakistan, dia juga sudah nganggap kita best friend banget. Jangan harap kita ngeluarin duit kalau jalan sama dia. Gak mungkin, itu dijajanin sama dia, ditraktir sama dia. Mereka tuh hobi ngeraktir orang, karena mereka nganggap kita ini tamu di sini. Jadi mereka yang harus melayani kita sebagai tamu, dijajanin ini, dijajanin itu. Secara umum ya, orang Pakistan ya seperti itu, ramah banget. Nah, kalau masalah isu-isu yang sering beredar di media tentang apa ya, tentang konfliknya itu, ya mohon maaf di Indonesia juga, walaupun nggak kita katakan konflik dengan negara lain ya, tapi banyak kok terjadi kerusuhan ya kan, kerusuhan ya entah tentang apapun itu. Nah, sedangkan di sini ada juga gitu loh. Tapi tidak sewow yang diberitakan. Paling karena Islamabad ini ibu kota yang dibikin ditata ya. Mungkin saya bisa katakan kayak Indonesia mau memindahkan ibu kota ke Kalimantan, yang mana Kalimantan masih hutan-hutan atau gunung-gunung atau apalah gitu ya. Pengen dijadikan pusat pemerintahan. Sama halnya kayak dulu Islamabad ini juga, ini kalian bisa lihat di belakangan ini gunung-gunung, tapi lagi kabut ya. Entah mungkin di Meri, entah gerimis, entah snowfall. Yang jelas di sini cukup dingin lah lumayan. Karena terik juga nggak kelihatan nih ketutup. Nah ini gunung-gunung, ini aslinya juga daerah-daerah pegunungan. Ya kan, dijadikan ibu kota, dijadikan pusat pemerintahan. Sedangkan pusat industrinya ya orang berbisnis, hiburan-hiburan atau apa, kayak apa ya, artis-artisnya lah gitu ya. Itu adanya ya di kota lain, kayak di Karachi mungkin atau di Lahore. Dan kota terpadatnya kan itu Karachi. Ya kan, industri juga banyak di sana, pabrik-pabrik di Faisalabad atau di Lahore. Sedangkan di Islamabad ini lebih terfokus di pusat pemerintahan. Nah, sehingga isu-isu yang ya mohon maaf kayak ledakan ya. Di sini nggak, selama saya 4 tahun di sini kayaknya nggak ada deh. Yang ada itu di kota tetangganya, Rawalpindi, yang kemarin kita pernah ngevlog. Nah, di Rawalpindi itu pernah kayak ledakan di dalam bajai misalnya. Ya itu emang bisa bikin shock juga sih kita harus tetap disuruh hati-hati juga gitu kan. Makanya di sini tuh sensitif banget, kita jangan sampai berkata tentang kayak kita ngomong kata-kata bom. Nah, itu sensitif, jadi jangan sampai dikatakan di publik, karena ntar dikiranya kita yang mau bikin ledakan. Entah apalah, pokoknya sensitif, hal-hal sensitif kayak gitu jangan dibahas di sini. Nah, tapi di luar itu, waduh, Islamabad ini alhamdulillah bisa dikatakan kota paling aman di Pakistan. Kalau kita ngomong lokasi yang mungkin paling paling pas untuk kita tempati di Pakistan ini ya Islamabad. Kalau di tempat-tempat lain ya biasa aja sih, cuma sekali lagi kalau bicara masalah konflik yang kita dengar itu enggak segitunya sebenarnya. Bahkan orang-orang sini itu tadi yang saya katakan, Masya Allah ramah banget ya. Atau pernah ada demo yang wow banget lah pokoknya. Intinya mereka ya protes ke pemerintah gitu ya. Sampai jalanan besar Kashmir Highway itu diblok. Mereka ngecamp bikin tenda di pinggir jalan berhari-hari, bikin api unggun bener-bener di pinggir jalan, itu jalan gede Kashmir Highway. Kalian Sobat Rantau yang pernah nonton motovlog saya lewat Kashmir Highway, itu kayak jalan tol ya, gede kan. Ya di kiri kanan itu mereka, di tengah-tengahnya satu truk, satu bis atau apa dari luar kota yang datang ke sini cuma buat demo itu. Sehingga kami susah tuh mau ke sektor mana, harus cari jalan tikus, harus muter ke sana. Tapi alhamdulillah maksudnya nggak terlalu bahaya. Cuma ya itu it's demo udah gitu. Cuma ada demo aja gitu. Terus bagi kita cuma hanya sekedar ya kita harus lebih hati-hati aja gitu kan. Tapi selebihnya
ya aman-aman aja selama saya 4 tahun di sini, alhamdulillah. Nggak seperti yang mungkin kalian pikirkan. Jadi kedepannya saya akan lebih detail lagi, mungkin bahas kayak mengapa saya mau kuliah di sini dan gimana awal mulanya bisa nyasar kuliah di sini, dan recommended nggak buat teman-teman Indonesia yang mau mengambil pelajaran Islam di sini, atau gimana keluarga-keluarga yang mau melanjutkan studi di sini bersama keluarganya ya, sama istri sama anak. Mungkin gambaran biaya per bulannya berapa, harga rumah, listrik, air, gas, kemudian bahan-bahan pangan. Insya Allah saya akan usahakan itu semua dengan doa Sobat Rantau semuanya, karena saya juga berterima kasih banget sama Sobat Rantau yang sudah menemani sampai Kaki Merantau berkembang hingga saat ini. 1 tahun ya saya aktif di channel yang sebelumnya saya bikin di 10 November 2020. Tapi saya baru aktif di 2021. Aktif upload, rajin upload. Dan saya harap ketika saya di Indonesia juga saya masih bisa sering upload. Maka dari itu, entah tentang apapun itu, saya mohon bantuannya untuk Sobat Rantau kasih saran di komentar ya. Masya Allah. Cukup sekian ya. Ya ini sambil bincang-bincang santai aja, karena ini juga hari terakhir saya di rumah. Saya ingin pindah ke asrama. Kemarin barang-barang udah dipindahkan semua, kayak kulkas alhamdulillah sudah ada yang beli. Kemudian barang-barang lain ya sudah saya pindahkan ke asrama. Ini tinggal ya ini hari terakhir. Ini mau pindah ke asrama. Jadi saya mau mengabadikan momen ini di atas rooftop, yang mana rooftop ini asik banget lah ketika summer apalagi ya. Jadi memorable banget lah. Banyak kenangan, asik. Saya juga kalau ngajak teman-teman ke sini, saya ajak main ke rooftop gitu kan. Ngecai gitu. Dan ya apalagi summer asik banget di sini pagi-pagi gitu kan. Kalau di bawah panas. Pagi tuh kalau summer walaupun pagi ya, di bawah tuh udah gerah. Di dalam kamar tuh gerah. Nah, sedangkan kalau kita ke atas kan ada angin sepoi-sepoi. Tapi kalau matahari sudah naik, waduh, itu udah mulai itu. Udah kebakar. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Jangan bosan-bosan untuk nonton video Taki Merantau. Oke, doakan. Semoga setelah S1 ini saya juga bisa melanjutkan lagi ke jenjang studi yang lebih tinggi lagi, ke S2, entah itu di negara mana, entah di Indonesia, entah dengan doa Sobat Rantau semuanya. Oke, insya Allah kita berjumpa kembali di video selanjutnya. See you on next video. Kurang lengkap kalau habis minum gini. Nggak ada